Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Selamat datang di video untuk pembelajaran interaktif pada modul 4 yang berjudul Tahapan Perancangan Jadwal Retensi Arsip. Video ini dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama menjelaskan tentang perencanaan penyusunan rancangan jadwal retensi arsip. Sesi kedua menjelaskan tentang pembahasan rancangan jadwal retensi arsip. Ini adalah sesi pertama dari video untuk pembelajaran interaktif pada modul 4 yang memberikan gambaran tentang tahapan perancangan jadwal retensi arsip. Simak video singkat ini dengan baik. Selamat mengikuti. Dalam rangka perancangan jadwal retensi arsip, terdapat kegiatan penyusunan rancangan jadwal retensi arsip yang menjelaskan tentang perencanaan dan pembahasan jadwal retensi arsip. Perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk identifikasi arsip dilakukan guna mendata arsip yang didapatkan dari gambaran tugas dan fungsi yang dimiliki oleh organisasi yang terdiri dari fungsi substansi dan fasilitatif. Pendataan arsip dilakukan setelah identifikasi dilakukan, di mana pendataan dapat dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan menggunakan kuesioner, observasi lapangan, maupun wawancara. Setelah didapatkan data jenis arsip dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, selanjutnya dilakukan rekapitulasi. Pada tahap pendataan arsip didapat hasil berupa inventarisasi jenis arsip yang memuat usulan retensi maupun keterangan berisi nasib akhir arsip. Setelah itu baru dilakukan pembuatan rancangan jadwal retensi arsip yang dituangkan dalam format tertentu. Pada tahap pertama berupa identifikasi tugas dan fungsi. Identifikasi tugas dan fungsi dilakukan secara komprehensif dan tepat. Unit kerja merupakan bagian dari organisasi yang dapat berupa departemen, divisi, tim proyek, atau kelompok kerja lainnya yang dibentuk untuk menjalankan fungsi dan tugas-tugas tertentu sesuai dengan tujuan organisasi. Seluruh bagian organisasi yang di dalamnya terdapat banyak unit kerja, unit pengolah, harus dilakukan identifikasi. Di mana unit kerja terdiri dari substantif dan fasilitatif. Identifikasi tugas dan fungsi dapat dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka, kuesioner maupun wawancara. Identifikasi tugas dan fungsi dilakukan untuk memahami seluk-beluk organisasi yang akan membuat rancangan JRA. Beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah 1. Pengumpulan informasi tentang tujuan dan fungsi organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka, membaca dan mempelajari, seperti struktur organisasi, visi dan misi organisasi, laporan organisasi, dan dokumen lainnya. Selain itu dapat pula dilakukan wawancara terhadap pengambil keputusan maupun staf yang terkait untuk melengkapi informasi tentang tujuan dan fungsi organisasi. 2. Memahami misi utama organisasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil berupa tujuan utama dari organisasi. 3. Memahami fungsi organisasi. Terdapat fungsi substantif dan fasilitatif. Untuk fungsi fasilitatif hampir sama pada setiap organisasi. Sedangkan untuk fungsi substantif merupakan penjabaran dari tujuan utama organisasi. 4. Memeriksa dan mencatat seluruh kegiatan yang beraneka ragam macam yang mendukung masing-masing fungsi. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah memeriksa dan mencatat seluruh kegiatan yang ada dan dilakukan oleh semua unit kerja yaitu berupa kegiatan, subkegiatan, hingga sub-sub kegiatan. Dan 5. Mencatat seluruh jenis arsip yang tercipta dari hasil-hasil kegiatan. Menurut Betty Riggs, pendataan survei merupakan penelitian secara cermat tentang jumlah arsip, tipe, fungsi, pengorganisasian arsip. Sementara itu pendataan arsip memberikan informasi tentang arsip, pencipta arsip, fungsi, dan kegiatan dokumentasi. Informasi yang dikumpulkan dalam pendataan arsip dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan program retensi arsip, sehingga diperlukan untuk menilai arsip secara akurat dalam rangka penyusunan rancangan JRA dan penyusutan arsip. Pendataan perlu memperhatikan informasi apa saja yang harus dikumpulkan, di mana informasi yang dikumpulkan harus memperhatikan tujuan dari pendataan arsip itu sendiri. Setelah itu kemudian perlu dikembangkan formulir pendataan sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi pada kegiatan pendataan. Selanjutnya, pendataan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode diantaranya kuesioner, observasi lapangan, maupun wawancara. Beberapa metode juga memungkinkan untuk dapat digabungkan, serta masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Uraian tentang perbedaan masing-masing metode dapat dilihat pada tabel berikut. Metode di atas dapat digunakan salah satu atau gabungan kombinasi. Bagian terpenting dari pendataan adalah bagaimana data dan informasi yang didapatkan lengkap dan benar, akurat, sehingga mencapai tujuan penyusunan jadwal retensi arsip. Setelah tahapan pendataan selesai dilakukan harapannya terdapat daftar arsip yang tercipta di lingkungan pencipta arsip organisasi, yang kemudian akan dituangkan ke dalam jadwal retensi arsip.
Setelah dilakukan tahapan pendataan arsip, maka langkah selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi hasil pendataan. Hasil rekapitulasi pendataan kemudian dituangkan ke dalam kolom-kolom sesuai formulir jadwal retensi arsip. Informasi yang dimasukkan ke dalam kolom formulir jadwal retensi arsip diantaranya adalah jenis arsip, terdiri dari series, berkas, dan isi berkas, usulan masa simpan, baik aktif maupun inaktif, dan usulan nasib akhir, musnah dan serah. Dengan dituangkan rekapitulasi hasil pendataan ke dalam formulir jadwal retensi arsip, maka konsep rancangan jadwal retensi arsip sudah terbentuk. Konsep tersebut digunakan sebagai bahan diskusi untuk menentukan jadwal retensi arsip secara final. Mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.